itu yang kedua, ini adalah kali keempat Ustaz Yudi berkunjung ke Kopi Radio. Alhamdulillah. Masa Pak? Kok itu? Iya, tak hitung ya. Nanti kalau lima dapat handuk. Yang kelima dapat handuk nanti. Nah, jadi saya yang pertama matur terima kasih kepada seluruh tim BPMI. Artinya sebenarnya akan jadi sesuatu sekali ternyata ketika kita tidak hanya ketemu hanya secara online gitu. Silaturahim ini hal yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Tri sudah berkenan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi saya sempat rodok sakjane meh tekok ya kewo gitu ya. Tak jabri Pak, jangan siap-siap. Ya wis lega kan. Nek ra siap, maksudnya saya mau woro-woro di grup, kabeh nggo panganan dhewe-dhewe ngono lho maksudku. Tapi karena Pak Sri, jangan khawatir Bu, siap. Ya sudah, Kopi Radio pokoknya. Patut kita merenung kembali. Memang silaturahim itu sudah menjadi ciri khas orang Islam, bahwasanya di situ ada beberapa pahala dan beberapa hikmah yang harus kita ambil, bahwa salah satunya adalah bisa mendatangkan rezeki, bisa menambah umur ya, kalau di hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu kalau tidak kita uri-uri, maka ya kita tidak patut ditempel kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah sudah memerintahkan seperti itu, bahwa yang namanya silaturahim itu memang luar biasa. Dan sering kalau saya bercerita dengan silaturahim itu betul-betul Allah memberikan rezeki yang mendadak. Betul-betul saya alami, karena mau tidak mau memang itu harus kita niati dulu, niat lurus, niat silaturahim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi lain. Nanti tendensi lain itu nanti buri-buri, nanti katut ya. Maka kita di sini sama-sama kita luruskan niat kita untuk bertemu di rumah yang luar biasa ini. Semoga betul-betul menjadikan pertemuan yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di apa namanya? Kopi Radio. Saya dulu pikir Kopi Radio itu radio ada kopinya. Semoga yang hadir di sini saya doakan kita semua Allah ampuni dosanya, Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya. Khususon yang masih istiqomah dalam hutang segera lunas hutangnya. Masih pada hutang? dari senyumannya udah kelihatan. Masih ada Pak? Masih. Oh, jangan terlalu lama istiqomah dalam hutang. Baik, ya, salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini lama tak jumpa gitu ya. Saya kepingin nanti ada sharing kabar baik dari sahabat semua. Siapa tahu Pak Yudi, alhamdulillah hutang saya udah lunas. Bukan gitu, saya punya cabang 30. Nah ini saya ingin dapat kabar baik ya. Saya merefresh lagi aja. Mudah-mudahan ini yang memberikan semangat gitu ya, supaya kita terbebas dari satu masalah, dan insya Allah nanti masalah ke depan fokus bagaimana kita lebih banyak berdakwah dan berjihad di jalan Allah ya. Karena kita tidak tahu kapan kiamat hadir. Yang jelas tanda-tanda sudah ada dan gak tahu kita kapan meninggal. Tapi mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan tidak punya hutang riba gitu ya. Karena masih hidup diperangi sama Allah dan Rasulnya, mati jadi penghuni neraka kekal selamanya ya. Nah, saya ngasih asumsi gini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua tolong dijawab ya. Kalau handphone ini, anggap ini handphone Bapak Ibu, ngalami error dan punya masalah, kira-kira handphone ini Bapak Ibu utak-atik atau bawa ke tempat servis HP? Pilih mana? Servis. Servis? Oke, sepakat ya? Di servis. Kata tukang servis gini, baik Pak Yudi, saya servis ini tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Biayanya 350.000. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu fokus nyari duit 350.000 atau ngotak-ngatik HP sampai ini selesai sampai kira-kira bisa?
Pilih mana? Cari. Paham ya? Enggak, tentang ini aja, ini paradigma hutang gitu, biar Bapak Ibu tahu semua ya. Sama Bapak Ibu semua, nggak perlu disebut satu-satu, kita punya masalah ya. Iya, ini nggak usah diabsen gitu, insya Allah kan. Yang jelas nomor 1 hutang dan sebagainya gitu ya. Nah, selama ini Bapak Ibu semua, kita kadang-kadang ngutak-ngatik HP gitu, ngutak-ngatik masalah. Nanti masalah gimana caranya biar lancar cicilannya, betul? Supaya kita nih terbebas dari riba, kita muter di situ masalahnya. Padahal kita sendiri tidak mampu, makanya harus ditawarkan, dikasihkan aja ke yang maha mampu. Siapa? Allah. Kata Allah itu, para hamba-hambaku, tak selesaikan masalahmu, tapi sampaikan kapan? Pada saat tahajud. Nanti baca di surat Al-Imran ayat 17. Di situ Allah ingin mendengar curahan hati kita. Masalahmu apa gitu. Nah, nanti setelah itu, baik, aku bereskan masalahmu. Tapi ada syarat, sama kayak tukang counter HP tadi. Syaratnya ada di Al-Baqarah 153. Ada yang hafal? Apa isinya? Nyontek dulu di HP. Isinya cuma 2. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan cuma 2. Pertanyaannya semua, sholatnya udah khusyuk belum? Masih mikirin, apalagi ibu-ibu. Kayaknya wajah-wajah lupa rakaat gitu ya. Ibu-ibu kan masih mikirin dan sebagainya. Ini sebenarnya simpel di situ gitu ya. Terus cuma kedua sabar. Sabar itu ngapain sih? Bukan diem gitu ya. Ternyata sabar itu luar biasa. Bapak Ibu datang ke sini ini jauh-jauh dari Wonogiri, termasuk sabar. Tujuannya sangat begitu mulia, ingin silaturahmi dengan sahabat-sahabat PPMI Klaten sama Solo. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sabar itu bukan diem gitu, tapi sabar itu tak kala ada, ayo kita gerakan masjid, yuk kita sedekah. Sedekahnya bukan 5.000, tapi yang terbaik. Nah, itu juga sabar. Terus yang kedua Bapak Ibu semua, sabar itu tak kala kita ada masalah, udah biarin aja masalah. Makanya nanti Bapak Ibu semua saat doa itu kayak gini, ya Allah, saya tidak mampu menjadikan masalah kami, tidak mampu menjadikan masalah hutang. Ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah, karena Allah yang maha mampu. Udah serahkan itu, kayak serah terima kayak tadi HP gitu. Monggo Pak counter HP diberesin. Aku tak beresin. Jadi fokusnya itu jangan mikirin biar caranya HP beres gitu kan. Selama ini kan kita ngeberesin ngutak-ngatik masalah, betul nggak? Biar caranya biar masalah selesai gitu kan. Fokus kita tadi ngapain? Nyari uang 350. Berarti ada barter, betul nggak? Nah, itu yang Bapak Ibu cari hari ini. Urusan lunas itu sebenarnya gampang syaratnya gitu, tapi butuh banter tadi. Nah, cuma rata-rata yang ada di sini belum punya alat banter. Karena apa? Belum disiapkan sistem dan mekanismenya. Contoh nih, kalau menyiapkan sistemnya, sibukannya cuma 2 tadi, sabar itu dengan jihad dan dakwah. Sekarang Bapak Ibu kadang gini, Pak Idris saya mau buat dan jihad gimana? Saya nggak punya ilmu, kayak gitu kan? Akhirnya kita nggak pede. Hadisnya aja nyuruh amalkan ilmu meskipun 1 ayat. Bapak Ibu punya ilmu apa? Taruhlah pada ikut riyadhah. Kenapa kita tidak ajak tuh tukang beca riyadhah, buat grup kecil-kecil? Pak kita sholat, ayo kita duha, Pak, ayo kita hajud. Jelaskan manfaatnya duha, jelaskan apa susahnya gitu kan? Itu udah termasuk dakwah dan jihad. Terus di sekitar sini ada masjid yang belum beres. Yuk kita galang dana. Teman-teman, ada masjid di sini. Yuk patungan beli semen. Bapak Ibu tak kalah galang dana patungan semen, kita mikirin utang apa mikirin semen? Paham Bapak Ibu? Itu yang disebut namanya ubah fokus. Semakin Anda sibuk di situ, Allah itu lagi beresin utang kita. Cuma selagi utang kita dipikir caranya mikir, Allahnya malah jauh. Itu Bapak Ibu rumus simpelnya. Jadi apapun masalah Bapak Ibu semua, udahlah serahkan ke yang maha mampu. Ngomong aja, ya Allah, kenapa masalah belum beres? Karena kita merasa mampu. Itu kunci utamanya. Jadi sekarang lepas aja sama Allah. Dah ya Allah gitu ya. Mau apapun masalahnya, yang jelas nanti doanya di Al-Baqarah terakhir ya. Terus makanya nanti lanjut ke ayat Al-Baqarah 153, di situ Allah berfirman, dan pasti akan aku uji kamu dengan sedikit ketakutan. Yang kedua kelaparan. Oh ini 2 nih, ketakutan, kelaparan masa corona pas banget nih. Kekurangan harta. Ini lengkap kan? Ini ayat pas di zaman corona. Aku pasti uji kamu dengan sedikit 1 ketakutan, takut miskin, takut gak bisa makan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, ya Allah, bislah, terserah ketipu ya orang popo. Mungkin karena aku dulu nyari ketipu, pas nyari duitnya lupa sholat, lupa sedekah, malah utamanya malah nyicil hutang ketimbang kita bersedekah.
Mungkin harusnya sedekah ke orang tua, malah kita lupa dengan orang tua. Nah ini Bapak Ibu semua, cuma kadang-kadang Bapak Ibu semua menyerahkannya nggak total, baru separuh gitu. Paham ya? Nggak totally, karena kita nggak yakin. Kira-kira Tuhan ini iso nggak ya beresin gitu ya. Gampang Bapak Ibu, mau lihat keyakinan ketotalisan gini Bapak Ibu semua. Anda masih gini loh, iki piye pacaran ini, udah tahu diserahkan ke tukang konter HP, Anda masih tanya-tanya, iki gimana Pak nih? Nanya terus gitu. Wis ranahnya Allah jangan digarap, ranah kita aja yang kita garap. Gampangan gini deh, pamanya di sekitar sini mana yang nggak bisa sekolah, yuk patungan bayarin SPP atau apa mungkin di sekitar sini ada yang nggak bisa makan, yuk gitu. Kalau sekarang Riyadhus saya pribadi ya tiap sore itu sama anak-anak ini maghrib atau habis sisa atau habis maghrib itu kasih tukang beca apa minimal 20-30 box ngasih tiap hari di luar masjid yang PPMI sama panti asuhan. Kalau panti asuhan sembako, dan itu harus setiap hari Pak. Kenapa? Kita ngebantu momentum. Momentum ini gini Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu sedekah, mohon maaf rata-rata kan kalau ada duit gitu ya. Kalau ada duit ditambah lagi seikhlasnya Pak. Lihat ini kalau diputar kotak ini pas banget ya saya bahas ini. Nah itu loh. Terus untuk tambahan besok untuk seminar. Lah iya tak doake gitu kan. Pas banget ini kan. Wah. Lah itu Bapak Ibu semua gini, tatkala kita minta kepada Allah kebaikan, kadang-kadang mohon maaf ya, ada sahabat kita ini udah sedekah malah ketipu, malah laptopnya hilang apapun ini. Kadang kita komplain, ya Allah kan habis sedekah kok malah iya laptopnya hilang gitu, malah ada yang ketabrak gitu loh. Maka sampai nongol Al-Quran di surat Al-Baqarah 216 itu, boleh jadi kau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh kami menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kau tidak mengetahui. Ini hikmahnya apa sih kok kemalingan? Itu tandanya Allah mempercepat memberesin dosa-dosa kita, ingin segera mengeluarkan kun fayakunnya Allah. Jadi ya pokoknya kalau Bapak Ibu semua wis sedekah kok malah ketimpa apa udah jatuh tertimpa. Nah itu bahasanya. Jadi kalau udah habis sedekah malah ketipu, malah nambah masalah, itu Allah pingin cepat beresin gitu loh ya. Jadi selalu tatkala Bapak Ibu sudah sedekah, nah ini ngeluarkan uang toh. Nanti sabar ya. Kalau ada hujannya lebih gede lagi, ingat kata-kata saya hari ini, tandanya Allah mau beresin cepat masalah Bapak Ibu semua. Amin. Kedua Bapak Ibu semua, sekali lagi mohon maaf ya. Saya mau ngasih ilmu, tapi ini mohon maaf, bawa uang nggak Pak? Coba pinjam duit 100.000. Siapa yang bawa? Ada yang bawa 100.000? Oh enggak Pak. Ya Pak, keluar. Bisa pulang nggak nanti? Oh, paling masuk ke pakai Pak. Saya malu banyak soalnya. Oh, malu. Wah, ini harus banyak ini sedekahnya. Nah, gini Bapak Ibu semua. Ini bagi yang yakin atau percaya terserah, tapi coba praktekkan tiap hari. Insya Allah paling cepat lah 2 bulan ke depan rezeki Anda Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ini yang dipercaya. Nggak percaya nggak usah ngikutin. Gini caranya. Usahakan tiap hari itu ada di dompet uang segini. Terserah mau dipakai atau tidak. Tapi kalau dipakai ambil lagi ke ATM, harus ada standby. Siap ya. Terus gini Bapak Ibu semua. Pernah nggak seumur hidup Bapak Ibu semua tiap hari kan sudah berganti di dompet Anda duit 100.000, 50, 20.000, betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu seumur hidup ngomong sama si Mbak Duit ini? Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kau sudah menitipkan hari ini rezeki 100.000. Karena tidak setiap orang dititipi rezeki 100.000. Pernah nggak kamu Allah ucapkan alhamdulillah bersyukur dititipin rezeki 100.000? Belum pernah. Karena udah terbiasa. Ternyata kunci sukses, kunci kaya itu cuma Pak bersyukur. Kawan saya ngamalin ilmu ini 2,5 bulan dapat rezeki 1 miliar. Ini saya kasih ada amalan kedua. Makanya kalau nggak percaya nggak usah, tapi nggak percaya. Kalau percaya lakukan. Nggak ada yang salah jangan ngomong bersyukur, betul nggak? Bapak Ibu kalau haus ngapain? Ucapkan alhamdulillah. Sudah minum alhamdulillah, awal baca bismillah. Bapak Ibu semua, hal-hal sepele kadang kita kurang syukuri. Contoh, yang bawa motor, coba syukuri. Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget punya motor. Karena tidak setiap orang di TV punya motor, masih jalan kaki, betul nggak? Coba ngomong kayak gitu, 2-3 bulan punya mobil kok. Ternyata kuncinya kalau aku bersyukur, aku nah itu kuncinya. Terus yang kedua nih, hal sepele. Di dompet Bapak Ibu ada nggak pernah belanja stok apa gitu, Indomaret, Alfamart gitu, atau belanja tagihan gitu? Ada yang punya belanja? Stok?
Struk terserah mana sini Pak. Satu lembar aja struk. Enggak tahu struk tagihan apa apa. Lah enggak apa? Struk pembayaran. Enggak apa-apa. Kwitansi atau apa? Pas loh. Lagi contoh. Kalau ngambil uang di ATM kan ada struknya. Iya. Jangan dibuang. Ini penting Bapak Ibu. Penting. Ini hal sepele, ini tentang ilmu syukur. Dan kita baru tahu ilmunya, makanya saya praktekkan. Ini benar Bapak Ibu, contoh ini. Oh, nah ini yang jelas, ini aku satu baik. Wah ini tagihan orang. Katanya Oke. Lagi. Oh, oke. Nah itu jangan hilang. Bagus simpan di dompet. Kita cepat cair nanti rezekinya. Hah? Iya. Gini Bapak Ibu semua. Taruhlah hari ini kita mungkin makan di mana, terus kemudian ya apapun lah bentuknya kita kan bertransaksi ada kwitansi. Saya bertanya Bapak Ibu, hasil dari Anda mungkin pernah makan kan Indomaret gitu ya. Mungkin ini taruh beli Indomaret bayar habis 295.000. Bayar kwitansi masukin. Pernah nggak ngomong kepada Allah, ya Allah aku bersyukur barusan masih bisa belanja 295.000. Pernah ngomong kayak gitu? belum. Ini ternyata Bapak Ibu rahasianya di sini. Kalau perlu diulang-ulang rasa syukur itu. Ternyata kuncinya di situ. Dan kawan kami ternyata kasih rezeki order dari mana? Simpel ternyata. Jadi Bapak Ibu semua ini di kepala Bapak ini wajah-wajah miliarder Bapak. Cuma belum cair sebagainya. Serius Bapak Ibu semua. Ya makanya kalau percaya praktekkan, nggak percaya nggak usah gitu loh. Tapi bagi saya Bapak Ibu semua tidak ada yang salah dengan kata bersyukur itu. Nanti bisa pulang dari sini, ya Allah, alhamdulillah bersyukur. Allah titipkan rezeki bisa belanja. Karena tidak setiap orang bisa belanja seperti ini, benar nggak? Nah ini yang membuat Allah mengeluarkan lagi pencairan dananya Pak. Kita harus sepele Bapak Ibu semua, apapun, termasuk Bapak Ibu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ketemu wajah-wajah yang soleh dan soleha gitu ya. Bersyukur orang-orang luar biasa. Bapak Ibu saya nanya, ketemu seperti ini bahagia nggak? Bahagia. Itu yang bikin kita panjang umur. Pulang-pulang Allah siap cairkan tuh rezeki. Mungkin berapa tender, proyek apapun itu. Main Bapak Ibu jangan malas bersilaturahmi. Dua tadi poin Bapak Ibu. Kalau nanti mohon maaf ya, ini pencairannya urusannya Allah ya. Cuma kalau Bapak Ibu ada yang mungkin 100 juta, 30 juta, 10 juta berupa order. Makanya jangan lupa ikhtiar dan silaturahmi. Jangan diam di rumah ya. Tiap hari aja, ya Allah, alhamdulillah bersyukur Allah masih menitipkan rezeki 100.000 ya Allah. Semoga 100.000 ini membawa keberkahan. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Nah, kalau mau agak ekstrim nomor 3, ini bagi yang percaya ya. Saya nggak tahu di rumah Bapak Ibu masih ada buku tabungan nggak? Terakhir kapan ngeprint? Serius ini. Ini bagi yang percaya sekali lagi. Coba print terakhir Bapak Ibu semua, cek saldonya. Minus ya Allah ya Rabbi. Ini khusus ya. Insan pertamanya Pak, kalau bisa tulis spidol. Pak, kira-kira pinginnya di tabungan pingin ada duit berapa? Orang pokok ngawur apa pokok? Kira-kira Pak, karena Bapak wajah mata duitan gitu. Piro Pak pinginnya Pak? 500 juta. 500 piro Pak? Satu ya Pak? Satu M Pak Jumadi. Wah, ini cocok ini. Pak berapa Pak? Wah 2M Pak di belakang. Itu loh kopi hitam. Oh ada Pak. Kok ini ngomong apa tuh pengen aman Berapa Pak? Hati-hati loh, dicairkan dana sama Allah nanti. Piro Pak? 1,5 Pak. Oh, kira 1,5. 2M. 1 triliun. Wow. Meledak nanti Pak. Biasa. Minta kan gratis. Hah? Oke, Pak Huda piro? 10. Oke. 60M. Waduh, Bikin rumah sakit. apa Pak? Bikin rumah sakit. 1M. 3M. 3M. Hah? Oh 1M. Mbak piro Mbak? Wis ngitung duit lagi. Piro? Ya banyaknya berapa? 1 triliun. Waduh. Bodoh aja. Bodoh ini. Baca. 1M. Oke. Minta kan gratis minta. Waduh, Ibu. Nggak bayar. Oke. 10M. Nah, tugasnya nanti pulang dari sini mudah-mudahan ketemu buku tabungannya ya. Dan kalau bisa besok di print gitu loh. Hari Senin berarti besok kan libur. Nah, coba habis print terakhir, siapkan spidol, apa yang Bapak Trio omongan tulis di print terakhir. Orang apa kalau orang Bang, Pak iki apa tulisannya gitu. Enggak apa-apa, itu impian saya. Nah, setiap hari Bapak Ibu semua, Anda ucapkan ya Allah alhamdulillah.
aku bersyukur Allah sudah menitipkan rezeki padaku 1 miliar sesuai dengan plan tadi masing-masing. Ucapin terus, bayangin terus, nggak pakai lama, nanti mungkin entah mungkin berapa kali ngeprint, insya Allah Allah kabulkan lewat caranya Allah. Dan itu akan terjadi kalau Bapak Ibu serius niat gitu loh, ya. Dan yang kecil-kecil, terus yang gede juga dilakuin. Insya Allah nggak dari mana. Bapak Ibu semua ini sesuatu yang luar biasa. Anda pernah dengar Tunggal Semorinya? Iya. Ini ilmunya juga dari situ. Dia nulis Bapak Ibu semua, gimana caranya dulu waktu dia mungkin ngerasain dari masa mudanya ya nyari duit 100 juta, dia tulis 100 juta. Tercapai, dia tulis lagi, nulisnya nggak tahun-tahun di buku tabungan. Dan itu benar-benar Bapak Ibu tak kala nulis 1 miliar gitu, dia cerita, itu mungkin beberapa bulan kemudian 1 miliar itu nongol di rekening tabungannya dia. Jadi Bapak Ibu semua rahasia alam itu. Apalagi kita mohon maaf ini ahli riyadhah. Allah ada nggak Bu? Pak? Allah itu ada nggak? Ada. Allah kaya? Kaya. Allah pengabul doa? Sekali lagi Allah kaya? Maha kaya. Rasulullah kaya? Kaya. Bapak Ibu? Kaya. Kaya Allah. Buaya. Kaya. Sore loh, Pak. Ngasar loh. Kalau kita masih miskin secara finansial, berarti kita jauh dari yang maha kaya. Udah itu aja simpelnya. Jadi ngedekatin Allah yang maha kaya gampang. Mulai dari syukur. Contoh gini, saya nggak tahu masalah Bapak, ngomong aja, ya Allah alhamdulillah nikmat sekali ternyata ketipu. Yes. Gara-gara ketipu saya bisa silaturahmi ke Klaten. Saya dapat ilmu dari Pak Yudi, bener nggak? Alhamdulillah. Pokoknya gini, tiap hari itu ngomongnya bersyukur terus gitu loh. Ya Allah aku bersyukur gitu ya. Saya sebenarnya pribadi ada vibrasi ya. Sering saya omongkan setiap hari. Saya selalu ngomong gini, alhamdulillah aku sukses, aku bahagia, itu sering kita ucapkan. Tapi ditambahin, mulai hari ini saya berkomitmen untuk menjadi orang yang sehat, bahagia, kaya, sukses, berkah, mulia. Kalau ngomong di belakangnya tolong kata-kata mulia Bapak Ibu semua. Sukses, tapi ini harus sering. Kalau enggak bingung ini ngomong apa udah ini ya. Sukses, kaya, bahagia, berkah, mulia. Kenapa mulia? Bapak Ibu semua, kalau menurut Bapak Ibu artis itu sukses nggak? Sukses ya. Sukses, tapi bisa meninggal mungkin karena tabrakan, narkoba. Suksesnya sukses, tapi tidak mulia. Nah, saya kepingin Bapak Ibu semua, ini closing dari saya ya. Harapan saya nanti dengan tadi beliau sudah kepingin lagi mengaktifkan, ini luar biasa. Ayo bareng-bareng. Kenapa Bapak Ibu beliau ingin mengaktifkan? Di luar sana ini banyak orang yang butuh ilmu seperti kita. Kita kan sudah dapat nih penyaluran dado. Minimal tetangga kita ini jadi mau ke masjid, jadi mau doa. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu semua, saya mohon nanti Bu Swa satu persatu tolong sharing. Ini sharingnya gini Bapak Ibu. Ini tolong disiapkan ya statementnya. Pertanyaan saya gini. Ini yang membuat Bapak Ibu nanti ada kata terakhir mati mulia, sukses mulia gitu. Bahagia, kaya, sukses, berkah, mulia. Nah mulia ini gini Bapak Ibu semua, disiapin ya statementnya. Apa alasan terbesar Anda hingga Allah layak mengantarkan Anda ke surganya Allah? Paham gak mas saya? Contoh, Pak Yudi, sebelum saya mati saya ingin bangun 10 rumah tahfidz. Itu yang jadi alasan kenapa Allah membawa Anda harus ke surganya Allah. Paham gak Bapak Ibu? Jadi bukan hanya mati ya mati, terus alasan Allah ingin masukin surga apa? Nah, maksudnya gini, kita mau mati itu harus dipersiapkan, tujuannya ke situ gitu loh. Nah, kerangkanya, goalnya itu ke situ. Hingga langkahnya sekarang mulai dari 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kapan Allah manggil kita sudah siap. Saya belajar dari Pak Zamil ya, dia cerita apa alasan supaya besok saya layak masuk surga. Ya Allah, saya menciptakan 1000 trainer. Saya menciptakan juga produk trainer. Saya menciptakan, dan saya sebelum meninggal saya ingin punya 100.000 karyawan. Tapi karyawan yang luar biasa, yang baik sholatnya dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, satu impian. Tapi impian itu yang membuat besok kalau ditanya kita dihisab di hadapan Allah, layak masuk surga. Paham Bapak Ibu? Nah nanti beliau dengan Pak Jumaidi dan teman-teman silahkan meeting, kopdar lagi, buatin program yang kira-kira apa alasan Allah yang membuat Anda layak masuk surga. Paham Bapak Ibu? Apa? Terserah buat kegiatannya. Mau buka bersama dengan anak yatim, mau kita buat dakwah on the street. Sebenarnya saya Bapak Ibu dulu punya program, kan ini masa corona. Ini di Jogja mau kita gerakan dakwah on the street. Maksud gini, berang gitu. Ke Jalan Raya Klaten aja, berapa 10 orang yang mau.
Tapi nanti sebagian ke sana datangi tukang beca sambil ngasih nasi bob, terus sambil tanya, Pak sholatnya ini gimana? Jadi mereka kan selama ini nggak pernah ke pengajian, kita ciptakan pengajian di tukang becanya. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak. Berkenan nggak Pak? Bapak punya HP nggak? Berkenan nggak saya bimbing biar Bapak semakin bagus juga rezekinya. Kalau dia bahagia, Bapak Ibu jadi makin bahagia nggak? Itu ilmu tabur tunai. Dan besok Bapak Ibu bayangkan pada saat Bapak Ibu meninggal, minimal ada 100 tukang beca di Klaten yang sekarang jadi rajin sabar berjamaah. Itu yang menjadi hujah Anda layak masuk surga. Paham Bapak Ibu? Nah nanti saya kepingin sore ini minimal nanti malam sebelum tidur, mohon maaf ya, kita nggak tahu kapan dipanggil, betul nggak? Siap atau siap tidak siap kan harus siap, betul nggak? Nah minimal tolong ini dijawab oleh diri Anda. Apa alasan terbesar Anda hingga layak Allah mengantarkan Anda ke surganya Allah? Paham ya? Minimal 3, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah. Nah minimal kalau anak yang soleh, Anda bisa mengedukasi ya di keluarga. 2 ini yang saya siapkan nanti, ilmu yang bermanfaat, ilmu seperti apa yang Anda siapkan. Terus sedekah apa yang produktif. Produktif itu alah apapun itu, entah nanti barang-barang kita lestarikan masjid atau kegiatannya, ya. Dan saya kepingin di sore hari ini mumpung masih ada waktu, Pak. Saya berapa ke maghrib? Berapa menit lagi? Masih ada cukup? Masih cukup. Saya kepingin sambil sharing Bapak Ibu semua. Karena ini saya ingin open mind dan kebuka pola pikir kita sehingga jadi kebuka. Oh iya Pak Yudi, saya ingin punya impian seperti ini. Minimal seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah kebuka kayak gitu, nanti malam tinggal mempersiapkan goal settingnya, kapan memulainya, langkah-langkah kecil-kecilnya. Paham Bapak Ibu semua? Kan tiap orang punya impian masing-masing. Oke lah kita punya bisnis, tapi dengan bisnis minimal saya bisa bangun masjid. Ini contoh. Impian itu nanti mudah-mudahan nanti Allah mudahkan, betul nggak? Contoh umpamanya di sini, impian sebesar Pak Yudi selain KP di belakang tak bikin untuk rumah tahfidz. Nah ini contoh. Ini saya membuka mindset aja biar Bapak Ibu semua kapan dipanggil rumah tahfidznya jalan terus. Gitu. Ayo Pak, dari Bapak dulu Pak, monggo. Langsung saja ingin saya ingin membesarkan anak saya yang insya Allah nanti bisa menjadi tahfidz. Kemudian yang kedua ingin mendirikan rumah tahfidz. Terus terang saat di PPMI itu betul-betul penyemangat Pak, penyemangat betul Pak. Meskipun nggak ketipu. Meskipun nggak ketipu. Penyemangat betul. Ikhlasin itu. Setelah kami ikut 2 riado Pak. Dulu riado pertama, riado kedua. Di riado pertama itu sudah program kebaikan muncul Pak. Untuk sendiri jangan untuk orang lain. Kita cerita dulu ya, apa ya? Betul sedikit. Yang untuk sendiri yang jelas sholat 5 waktu pasti Pak. Puasa apa itu sunnah ya kita maksimal menjalankan. Lah untuk orang lain Pak, ini ada beberapa yang belum, malah tolong nanti masuk nota jadi. Ya. Sing belum, okay? Yang sudah saya pengen punya rumah sakit. Oke. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Wow. Udah siap-siap ini. Ini banyak Pak. Udah siap-siap dipanggil. Muridnya kurang lebih kisaran 200-an orang Pak. Wah, alhamdulillah. Terus yang kedua rumah tahfidz yang ini tiap 2 tahun hafal Quran Pak. Ini sudah angkatan yang ke-5 Pak. Angkatan ke-5. Jadi tiap 2 tahun itu bisa 20 orang Pak. Ini sudah angkatan ke-5. Alhamdulillah tahun ini juga ada santri juga Pak. Itu sudah terlaksana Pak. Alhamdulillah. Terus yang belum terlaksana itu rumah tahfidz yang kedua Pak. Saya rencana buat rumah tahfidz sudah digambar. Lokasinya Klaten juga. Iya. Rencana kemarin saat dulu yang belalai Pak. Karena corona belalai Pak. Sudah persiapan mungkin di tahun 2020 jadi gambar komplit. Arep lokasi corona muncul. Belum jadi Pak. Jadi gambar dah siap, tanah dah siap Pak. Tinggal bangun Pak. Terus yang kedua masjid Pak. Ini tanah juga sudah siap. Tinggal golek danane. Nah, terus nanti jadi Ya. tolong dibantu untuk Ya Japri lah. Soal aja. Soal aja. Siap. Terus yang ketiga nih Pak, jamaah sholat di masjid saya. Di masjid saya itu nek maghrib isya itu paling-paling 3 shop Pak. Padahal daerah itu tiap rumah itu pasti ada
beragama Islam. Pasti ada itu. Nah, satu kepikiran gini Pak. Ada salah satu cerita itu dari agama lain, yaitu kita begini, malah dikelompokkan Pak. Jadi seumpama ada program, ya kita ngaji gitu ya, 100 orang itu dibagi 10 Pak. Tiap 10 orang itu ada 1 orang yang nyusui. Ada yang nyusui. Nah, nanti pas kajian itu nggak berangkat, yang 1 orang ini tanggung jawab. Marani Pak. Dan mana tidak sekedar marani Pak. Ya ada sesuatu yang dia tuh biar ditarik lagi. Ini di agama lain Pak. Ya saya pengen ini masuk di program desa kami Pak. Di masjid apa itu jamaah kita kami. Data orangnya berapa? Siap. Nanti sing ramangkat ada yang tanggung jawab. Ini belum terlaksana tadi. Ini sudah banyak ngengringan, mudah-mudahan dengan adanya apa itu niat yang maksimal, mudah-mudahan ada apa itu solusi segera itu bisa terlaksana. Jadi jamaah ini benar-benar nanti bisa maksimal-maksimalnya, terus saling pedulian. Jadi yang 10 orang ini disuruh 1 orang itu tidak sekedar ajak-ajak sholat, segalanya. Jadi termasuk yang ngomaki kunduran dulu apa, ini yang 1 orang harus tahu. Harus tahu Pak. Nah nek 10 langsung rampung ke, digawa nang rapat jamaah masjid pasti rampung. Nah itu satu ini Pak. Itu belum. Siap. Itu ya. Mungkin sementara ini Pak. Sekali lagi saya mohon Ustaz Dudi nanti dibantu. Siap. Yang pertama rumah tauhid. Gambar jadi tanah siap, tinggal bangun. Yang kedua masjid tanah juga sudah siap. Itu ya. Siap. Assalamualaikum. Cita-cita saya, cita-cita. Impian saya, ya modalnya Pak, kabarnya sih Pak. Pengen mengajak sebanyak-banyaknya umat ke Baitullah Pak. Dan alhamdulillah baru 2 kali diamanai untuk memberangkatkan bisa berangkat ke sana dengan caranya Allah Pak. Pertamanya umroh waktu itu Pak. Alhamdulillah bisa membatalkan umroh juga 2 orang tua. Alhamdulillah. Dan setiap saya berjalan itu kepengennya juga haji Pak. Dan alhamdulillah ya Allah kita niki bisa berangkat haji kan sebenarnya. Ternyata setiap apa yang memang betul yang Ustaz diucapkan kita apa energinya untuk bisa ke sana itu saya pasang gambar Pak, di depan tempat sholat tuh saya kasih gambar Ka'bah gitu, foto saya, foto istri sama anak. Dan alhamdulillah baru 2 kali itu wujud. Dan untuk hajinya ada aja caranya, kemarin diajak kerjasama dengan Bang Syariah juga, dan kemudian dimudahkan caranya untuk bisa DP haji porsi itu Pak. Lewat itulah, dan alhamdulillah ternyata setelah baru berapa hari ternyata yang merespon dan mendaftar alhamdulillah banyak. Oh, yang share di grup kemarin itu jenengan ya? Iya. Dan itu belum lama, setelah itu baru dapat waktu umroh setelah itu pengen haji, ya Allah, cara supaya bisa dengan caramu ya Allah. Ternyata dipertemukan itu Pak dengan Pak saya dengan DP itu, ternyata alhamdulillah responnya dari saya nge-share di status itu kok banyak yang masuk Pak dari situ. Dan alhamdulillah itu yang impian saya sebanyak-banyaknya bisa ngajak umat ke Baitullah. Terus yang kedua, setiap Jumat Pak, dan alhamdulillah dulu belum kesampaian dan sekarang hampir setiap Jumat kadang-kadang bisa sedekah walaupun kecil Pak di sekitar kampung. Jadi setiap ada saya data untuk warga miskin dan yatim piatu Pak. Jadi saya data sama tetangga yang membantu rumah saya. Jadi Bu, kira-kira ada orang yatim piatu atau yang kira membutuhkan, tolong info ke saya gitu. Jadi ya walaupun sedikit, alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ini Pak. Ya dari situ walaupun kecil-kecilan. Pak, ada beberapa kata yang harus diubah. Walaupun kecil itu dihilangkan. Dan insya Allah saya belajar sedekah yang lebih besar lagi. Itu akan jadi doa. Siap ya? Itu akan masuk alam bawah sadar Pak. Caranya seperti itu kalau insya Allah jadi orang besar. Jadi kalau Bapak ingin 1 triliun, yang lainnya juga kan sudah disebutin impiannya ya. Gampang, kalau mau cepet Pak. Paling lama, insya Allah saya yakin, paling lama 3 tahun ya. Tolong dicatat omongan saya. Catatan mulai besok Anda harus berteman dengan orang yang memang penghasilan seperti yang Anda sebutkan. Paham? Sudah mulai Pak. Ya, ikuti polanya ATM, ikuti cara ambil risiko, cara mungkin berpakaian, cara ngomong dan apanya yang positif-positif, ambil. Tiru, kalau perlu cara mengambil risikonya, cara apanya, semuanya polanya. Karena sukses itu punya pola, paham ya?
Mungkin dia pernah gagal, dia kasih tahu caranya biar sukses seperti apa. Karena kalau cuma kepingin, tanpa action nggak akan bisa, betul nggak? Siap ya, ketemu orang sukses? Kalau perlu nanti jadi agenda Pak. Siapa orang sukses di Klaten yang deket-deket Solo, Boyolali, kita silaturahmi. Siap? Siap.